Bayangkan malam ini, saat kamu berdiri di depan cermin. Namun, bukan dirimu yang kamu lihat, melainkan lapisan-lapisan, ekspektasi dan penyesuaian yang telah menutupi siapa dirimu sebenarnya. Seiring waktu, kita seringkali lupa apa rasanya menjadi diri sendiri karena terbiasa dengan apa yang diinginkan orang lain, dengan standar yang mereka tentukan, dan dengan pengakuan yang kita terima dari luar. Ketika kamu melihat dirimu di cermin, apakah yang kamu lihat? Apakah yang kamu refleksikan dalam dirimu adalah gambaran dari siapa kamu sebagai individu, atau hanya citra yang telah dibentuk oleh norma sosial dan tekanan eksternal? Ini adalah pertanyaan yang lebih besar dari sekadar penampilan fisik atau pencapaian yang tampak. Ini tentang bagaimana kita melihat diri kita di dunia yang penuh dengan ekspektasi. Pertanyaan utama, siapa sebenarnya yang sedang kamu perjuangkan? Apakah itu diri sejati kamu, atau versi yang telah kamu ciptakan demi memenuhi tuntutan orang lain? Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, pernah menulis, "You have power over mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Ini adalah pengingat penting bahwa meskipun dunia di sekitar kita seringkali terasa keras dan penuh tekanan, kekuatan terbesar kita terletak pada bagaimana kita merespons dunia tersebut, bukan bagaimana dunia merespons kita. Namun, kenyataannya, kita seringkali lebih fokus pada bagaimana orang lain melihat kita dan berusaha memenuhi harapan-harapan itu, hingga akhirnya melupakan siapa diri kita sebenarnya saat kita terjebak dalam parent yang orang lain tentukan. Untuk kita kehilangan kesempatan untuk mengenal diri kita lebih dalam. Inilah saatnya untuk berhenti sejenak, menutup mata sejenak, dan bertanya, apakah ini yang aku inginkan dari hidupku? Siapakah aku sebenarnya? Seringkali kita merasa bahwa kekuatan kita terletak pada kemampuan untuk menghadapi tantangan dunia luar. Kita berharap bisa menjadi orang yang luar biasa, memiliki pengaruh besar, atau dikenal karena kemampuan kita untuk mengubah banyak hal. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang sering kita abaikan, diri kita sendiri. Mengapa kita sering merasa lemah, padahal dunia ini tidak selalu sekeras yang kita bayangkan? Mungkin jawabannya bukan karena dunia itu terlalu keras, melainkan karena kita terlalu sibuk mengejar versi diri yang disukai oleh orang lain. Kita terjebak dalam budaya yang mengatakan kita harus selalu terlihat mapan, kuat, dan tak tergoyahkan. Semua ini menuntut kita untuk menyesuaikan diri dengan harapan orang lain, hingga kita lupa untuk menjadi diri sendiri. Apakah kamu merasa takut gagal? Mungkin lebih dari itu. Kamu takut kehilangan tempat di dunia ini. Dunia memberi kita banyak tekanan untuk selalu tampil sempurna, untuk selalu bisa mengatasi masalah, dan untuk terus berkembang tanpa henti. Namun, apa yang terjadi jika kita tidak memenuhi ekspektasi itu? Kita takut dianggap lemah, kurang berharga, atau bahkan tidak cukup baik. Dalam ketakutan ini, kita mulai mengejar sesuatu yang bukan milik kita hanya untuk mempertahankan posisi di dunia yang tak pernah kita pilih. Bukan karena kita tidak mampu menghadapi kegagalan, tapi kadang kita lebih takut kehilangan tempat di dunia ini, tempat yang kita perjuangkan untuk diakui oleh orang lain, tempat yang entah kenapa kita anggap sangat penting. Ketakutan untuk gagal atau salah seringkali lebih besar daripada keberanian untuk jujur pada diri sendiri, untuk melangkah keluar dari bayang-bayang harapan orang lain. Namun, seperti yang seringkali kita lupa, keberanian sejati bukan tentang berjuang untuk menjadi sempurna. Keberanian sejati adalah tentang memiliki keberanian untuk bertanya kepada diri sendiri, siapa saya sebenarnya? Dan berani menjawabnya dengan jujur, tanpa takut akan penilaian orang lain. Jika kamu merasa ketakutan, mungkin ini adalah waktunya untuk bertanya ulang. Apakah yang kamu takuti itu benar-benar kegagalan? Atau kamu justru takut kehilangan arah dan kehilangan diri kamu yang sejati dalam prosesnya? Ketika dunia sekitar kita terus-menerus memberi tekanan baik, melalui ekspektasi sosial, tuntutan, pekerjaan, atau bahkan opini orang lain, kita seringkali terjebak dalam kebisingan yang tidak ada habisnya. Kita sibuk mengejar pencapaian dan memenuhi harapan yang datang dari luar, tanpa benar-benar mendengarkan diri kita sendiri. Akibatnya, kita menjadi terasing dari inti diri kita, melupakan apa yang benar-benar penting, dan mulai hidup sesuai dengan apa yang seharusnya, bukan apa yang kita inginkan. Ini adalah saat yang tepat untuk diam sejenak, memberi ruang untuk diri kita sendiri, menghentikan sementara kebisingan yang datang dari luar, dan mulai mendengarkan suara batin yang selama ini terabaikan. Kita perlu memiliki keberanian untuk bertanya, apa yang benar-benar saya kejar dalam hidup ini?
dan apa yang sesungguhnya saya inginkan. Bukan hal yang mudah untuk mengatasi kebisingan dunia yang begitu bising. Kita hidup dalam budaya yang sangat menghargai produktivitas, pencapaian, dan penampilan luar. Tetapi kita sering lupa bahwa keberhasilan yang sejati tidak datang hanya dari seberapa banyak kita melakukan, tetapi lebih kepada bagaimana kita melakukannya dengan tujuan yang jelas dan penuh kesadaran. Tanpa adanya ruang untuk refleksi, kita hanya akan terus berputar dalam lingkaran yang tidak ada ujungnya. Bukan berarti kita harus berhenti berusaha atau mencapainya, tetapi lebih kepada memahami bahwa hidup ini bukan hanya soal memenuhi tuntutan dunia luar. Terkadang yang kita butuhkan adalah waktu untuk diri kita sendiri, untuk berhenti sejenak dan berpikir, untuk mengevaluasi apa yang benar-benar penting. Bertanya pada diri sendiri adalah langkah pertama untuk melepaskan diri dari apa yang orang lain anggap penting, dan mulai menilai ulang apa yang benar-benar saya butuhkan untuk hidup yang lebih bermakna. Kita sering terlalu sibuk untuk mengejar hal-hal yang tampak mendesak. Namun ketika kita berhenti sejenak, kita mulai menyadari bahwa yang mendesak belum tentu yang paling penting. Oleh karena itu, keberanian untuk berdiam dan berpikir bukan hanya untuk mencari jawaban dari dunia luar, tetapi untuk mendengarkan dan menemukan jawaban dari dalam diri sendiri. Seringkali kita berpikir bahwa untuk mengubah dunia, kita harus menjadi seseorang yang luar biasa, pemimpin besar, seseorang dengan kekuatan atau pengaruh yang besar, atau seseorang yang suaranya bisa mengguncang banyak kepala. Kita membayangkan dunia yang akan berubah jika kita cukup hebat, cukup berani, atau cukup kuat untuk menghadapinya. Namun, ada satu hal yang seringkali kita lupakan dalam pencarian itu, diri kita sendiri. Kita ingin mengubah dunia, tapi seringkali kita belum berhasil mengubah diri kita sendiri. Diri kita adalah tantangan pertama yang harus kita taklukkan. Tanpa pemahaman dan pengendalian diri yang baik, kita takkan pernah bisa menguasai apapun di luar diri kita. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, "You have power over mind, not outside events." Artinya, jika kita bisa mengendalikan pikiran kita, kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi segala hal yang datang dari luar. Terkadang, perubahan dunia dimulai dengan mengubah cara kita melihat diri sendiri. Ketika kita tidak bisa kabur dari diri kita, kita membawa masalah, ketakutan, dan keraguan itu kemanapun kita pergi. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dari diri kita sendiri. Namun, ini adalah kenyataan yang sulit diterima. Untuk menghadapi dunia, kita harus terlebih dahulu menghadapi diri kita sendiri. Kita semua punya luka yang tak terlihat, kekacauan batin yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Banyak di antara kita yang terus berjuang dengan emosi yang terpendam, kecemasan yang belum terselesaikan, atau rasa takut yang kita sembunyikan jauh di dalam. Namun, kekuatan sejati bukanlah tentang menahan semuanya dan terus berjalan dengan penuh beban. Kekuatan sejati adalah mengetahui kapan kita harus berhenti. Ketika kita perlu memberi diri kita waktu untuk mereset dan menenangkan pikiran. Saat kita menghadapi diri kita yang paling rapuh dan sulit, kita baru mulai memahami bahwa ketenangan batin bukanlah hasil dari menekan emosi kita, tetapi dari menyadari dan melepaskan apa yang perlu kita lepaskan tanpa menghancurkan diri kita sendiri. Ini bukan tentang menjadi patung yang tidak bereaksi terhadap dunia, tetapi tentang menjadi manusia yang tahu kapan harus melangkah dan kapan harus diam. Taklukkan dirimu sendiri, dan dunia luar pun akan mengikuti. Karena dunia bisa menjadi tempat yang sangat sulit jika kita tidak memiliki kedamaian batin. Tapi, ketika kita tahu cara mengendalikan diri kita, dunia akan terlihat berbeda, lebih mungkin untuk kita atur, lebih mudah untuk kita hadapi. Kita seringkali merasa bahwa hidup ini harus selalu bergerak cepat, penuh dengan aksi, dan tanpa henti. Dalam dunia yang begitu sibuk dan penuh dengan tuntutan, kita jarang memberi ruang untuk diri kita sendiri untuk berhenti sejenak dan meriset. Namun, kenyataannya adalah keheningan memiliki kekuatan luar biasa dalam proses penyembuhan. Keheningan memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan suara batin kita, untuk merefleksikan kehidupan kita, dan untuk melihat dengan jelas apa yang kita butuhkan, bukan apa yang dunia inginkan dari kita. Seringkali, kita terjebak dalam ilusi bahwa kita harus selalu produktif, selalu sibuk, dan selalu tampil kuat. Namun, jika kita terlalu lama menekan perasaan dan keinginan kita, kita akan merasa lelah, kosong, dan terputus dari diri sendiri. Kekuatan sejati bukanlah tentang menahan segalanya sampai kita hancur, melainkan tentang mengetahui kapan kita perlu berhenti dan memberi waktu untuk diri kita sendiri. Keheningan
bukanlah kelemahan. Itu adalah kesempatan untuk meriset, untuk menyembuhkan luka batin, dan untuk menemukan kembali arah kita. Saat kita berhenti sejenak, kita memberi ruang bagi diri kita untuk bernapas, untuk merasakan, dan untuk mendengarkan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Ini adalah proses yang seringkali sulit, karena kita takut kehilangan momentum atau takut dianggap lemah. Namun, pada kenyataannya, keberanian untuk berhenti adalah salah satu bentuk kekuatan yang paling kuat. Penyembuhan melalui keheningan memberi kita kesempatan untuk menerima diri kita yang paling rapuh. Ini adalah ruang untuk memulihkan energi kita, untuk merenung, dan untuk kembali menyadari apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini. Ketika kita berhenti untuk mendengarkan diri sendiri, kita mulai menemukan apa yang benar-benar penting, bukan hanya untuk memenuhi harapan orang lain, tetapi untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Dengan memberi diri kita waktu untuk keheningan, kita belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Tidak ada lagi kebisingan dunia yang mengganggu. Hanya ada kita, dengan perasaan kita, dengan pikiran kita, dan dengan tujuan kita. Keheningan itu bukan hanya tentang beristirahat. Itu adalah proses penyembuhan yang memungkinkan kita untuk menyusun kembali hidup kita, untuk menemukan kembali arah yang sejati. Jika kamu merasa kelelahan, mungkin ini waktunya untuk berhenti. Bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena kamu perlu mendengarkan diri sendiri. Dalam keheningan, kamu akan menemukan kekuatan yang lebih besar daripada sekadar bertahan dalam kebisingan dunia. Di tengah kesibukan kita menjalani kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak memberi kita kepuasan sejati. Kita berlari mengejar target, mengejar pengakuan, dan memenuhi ekspektasi yang datang dari luar. Namun seringkali kita merasa kosong di dalam. Apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini? Apakah kita benar-benar tahu apa yang kita tuju? Besar dari kita tumbuh dengan keyakinan yang diwariskan oleh orang lain, nilai keluarga, norma sosial, atau bahkan harapan dari lingkungan sekitar. Semua ini memberi kita rasa aman dan arah. Tetapi seringkali kita lupa untuk memeriksa apakah nilai-nilai itu benar-benar milik kita, atau hanya sekadar sesuatu yang kita warisi tanpa pernah memikirkan apakah itu sesuai dengan tujuan hidup kita. Yang sesungguhnya, pentingnya menggugat keyakinan lama, bertanya kepada diri sendiri tentang apa yang benar-benar kita yakini adalah langkah pertama dalam menemukan jalan hidup yang lebih sejati. Ketika kita menggugat keyakinan yang telah lama kita pegang, kita mulai menilai ulang apakah semua itu masih relevan dengan siapa kita sekarang, atau apakah itu hanya menjadi beban yang menghalangi kita untuk maju. Apakah kita hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita pilih sendiri, atau hanya menjalani hidup yang sudah ditentukan oleh orang lain? Terkadang kita terlalu sibuk mengikuti jalur yang telah ditentukan, berusaha mencapai kesuksesan berdasarkan standar yang tidak kita tentukan sendiri. Kita terjebak dalam definisi kesuksesan yang datang dari luar status sosial, pekerjaan yang mapan, kekayaan materi, atau pengakuan dari orang lain. Namun, apakah kesuksesan yang sejati datang dari hal-hal tersebut, atau justru dari kedamaian batin dan kepuasan diri? Menemukan apa yang sebenarnya penting untuk menemukan tujuan hidup yang sejati, kita harus berani untuk melepaskan keyakinan dan ekspektasi lama yang tidak lagi melayani kita. Ini bukan berarti kita harus meninggalkan semua yang kita punya, tetapi lebih kepada menilai mana yang masih relevan dengan diri kita dan mana yang hanya menjadi penghalang. Mungkin kita telah menghabiskan waktu bertahan-tahan mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan. Ini adalah saatnya untuk berhenti dan bertanya, apa yang benar-benar penting bagi saya? Hidup yang sejati bukan tentang mencapai sesuatu yang besar atau luar biasa, tetapi tentang menemukan makna dalam setiap langkah yang kita ambil. Ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita pilih sendiri, kita akan merasa lebih terhubung dengan diri kita dan dengan dunia di sekitar kita. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi autentik. Kesadaran akan prioritas hidup, kesadaran bahwa hidup ini singkat dan waktu kita terbatas, memberi kita perspektif baru tentang apa yang kita pilih untuk fokuskan. Kita tidak perlu lagi terjebak dalam mengejar hal-hal yang tidak memberi kita kepuasan. Prioritas kita harus berasal dari dalam, dari pemahaman yang mendalam tentang apa yang benar-benar kita hargai dan apa yang memberikan kita kebahagiaan sejati. Dengan menggugat keyakinan lama, kita memberi diri kita kesempatan untuk mendefinisikan ulang hidup kita, untuk mencari arah yang lebih selaras dengan diri kita yang sejati. Hanya dengan begitu, kita bisa hidup dengan tujuan yang jelas
bukan karena mengikuti harapan orang lain, tetapi karena kita memilih untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri. Disiplin sering dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai kesuksesan. Namun, banyak orang salah paham tentang makna disiplin itu sendiri. Disiplin bukanlah sekadar menjalani rutinitas tanpa henti atau memaksakan diri untuk terus bergerak. Meski tubuh dan pikiran kita sudah letih, disiplin sejati adalah tentang kemampuan untuk terus melangkah meskipun tidak ada yang melihat, meskipun tidak ada yang memotivasi, dan meskipun hasilnya belum terlihat. Seringkali kita merasa bahwa kesuksesan datang dengan cara yang instan, seperti yang kita lihat di media sosial atau di sekitar kita. Kita ingin segera merasakan hasil dari kerja keras kita tanpa memberi waktu yang cukup untuk proses tersebut. Namun, kenyataannya, kesuksesan sejati membutuhkan waktu, dan waktu yang dibutuhkan itu tidak akan datang dengan mudah tanpa ketekunan dan komitmen. Disiplin adalah tentang konsistensi. Ini adalah keputusan harian untuk tetap fokus pada tujuan kita. Bahkan ketika dunia di sekitar kita merasa kacau, atau ketika kita merasa ingin menyerah, disiplin bukan soal menjadi sempurna, melainkan tentang tetap berada di jalur meskipun tantangan datang menghadang. Disiplin sebagai proses yang berkelanjutan. Disiplin bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah proses yang berkelanjutan. Setiap langkah kecil yang kita ambil dengan konsistensi, meskipun tampaknya tidak signifikan, pada akhirnya akan membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Tidak ada langkah yang terlalu kecil jika itu adalah langkah yang terus kita ambil. Dan setiap tindakan yang kita lakukan, kita memperkuat karakter kita dan membangun kebiasaan yang mendukung perjalanan kita. Namun, seringkali kita merasa lelah dan frustrasi ketika hasilnya tidak segera terlihat. Kita mulai meragukan diri kita sendiri, bertanya, apakah semua usaha ini benar-benar layak? Tetapi, dalam kenyataannya, disiplin bukan tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi proses tersebut dengan ketekunan. Ketika kita terus bergerak maju, meski dalam langkah kecil, kita mulai membentuk masa depan kita. Menjaga fokus tanpa terpaku pada hasil instan. Terkadang, kita terlalu fokus pada hasil akhirnya mencapai tujuan besar, mendapatkan pengakuan, atau mendapatkan penghargaan atas usaha kita. Namun, jika kita hanya fokus pada hasil akhir, kita mungkin kehilangan makna sejati dari perjalanan itu sendiri. Perjalanan ini bukan hanya tentang pencapaian, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh, belajar, dan berkembang dalam setiap langkah yang kita ambil. Disiplin adalah tentang mengetahui bahwa setiap usaha yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan kita. Ini tentang menjaga fokus pada tujuan kita, bahkan ketika hasilnya belum terlihat, dan tetap berjalan meskipun dunia di sekitar kita tampak stagnan. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang siapa kita menjadi selama proses itu, menumbuhkan ketekunan untuk menghadapi rintangan dalam perjalanan hidup. Kita akan selalu dihadapkan dengan rintangan dan tantangan. Namun, ketekunan adalah kunci untuk menghadapinya. Ketika kita tidak mudah menyerah dan terus berusaha, meski rintangan besar datang menghadang, kita membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita lebih kuat dari apa yang kita kira. Disiplin adalah seni untuk terus bergerak meski tidak ada dorongan eksternal. Ketekunan adalah kekuatan yang membuat kita tetap maju ketika dunia berkata, kita tidak akan bisa. Ini adalah kualitas yang membedakan mereka yang mencapai tujuannya dan mereka yang berhenti sebelum sempat mencapainya. Dengan setiap langkah yang kita ambil, kita memperkuat disiplin kita, dan dengan setiap hari yang kita lalui, dengan ketekunan, kita semakin dekat untuk mencapai tujuan yang kita impikan. Disiplin bukanlah tentang menjadi sempurna atau mendapatkan hasil instan, tetapi tentang menjadi manusia yang mampu tetap berjalan meskipun semua orang di sekitar kita berhenti. Ketika kita mulai menghentikan kebisingan dunia dan fokus pada diri sendiri, kita mulai menyadari bahwa hidup ini bukanlah tentang pencapaian eksternal yang kita kejar, tetapi tentang perjalanan batin yang kita lalui. Keberanian untuk menghadapi diri sendiri, untuk bertanya siapa kita sebenarnya, dan untuk menggugat keyakinan lama yang kita bawa, membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejati dan autentik. Perubahan sejati tidak terjadi dalam momen besar yang dramatis, tetapi lebih kepada kebiasaan kecil yang kita bangun setiap hari. Ini adalah perjalanan yang tidak selalu mulus, yang penuh dengan keraguan, rasa takut, dan perjuangan. Tetapi setiap langkah yang kita ambil menuju pemahaman diri,
membawa kita lebih dekat kepada kedamaian batin. Hidup bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi diri kita yang paling sejati. Dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki, kesadaran dan prioritas hidup kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan tekanan dunia, hingga lupa untuk memeriksa kembali apa yang benar-benar penting bagi kita. Namun, ketika kita berhenti dan benar-benar mendengarkan diri kita sendiri, kita mulai melihat apa yang kita inginkan dari hidup ini. Hidup yang sejati bukanlah hidup yang dipenuhi oleh tuntutan dari luar, tetapi hidup yang dipandu oleh nilai-nilai dan tujuan pribadi yang kita pilih. Kita mungkin tidak selalu tahu kemana hidup ini akan membawa kita, tetapi dengan berani bertanya dan menggugat keyakinan yang kita pegang, kita memberi diri kita kesempatan untuk menemukan arah yang lebih autentik. Jalan hidup yang sejati tidak datang dari apa yang kita capai, tetapi dari bagaimana kita menjalani proses tersebut dengan keberanian, kedisiplinan, dan ketekunan untuk tetap setia pada diri kita sendiri. Menerima proses dan perjalanan ini memang tidak instan, tidak ada jalan pintas menuju pemahaman diri yang mendalam. Namun, setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap waktu yang kita habiskan untuk berpikir dan refleksi, membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita. Hidup ini adalah proses yang terus berkembang, dan kita tidak perlu terburu-buru untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kita butuhkan adalah untuk hadir, untuk mengakui siapa kita sebenarnya, dan untuk terus bergerak dengan kesadaran dan tujuan yang jelas. Akhirnya, mungkin yang kita butuhkan dalam hidup bukanlah pencapaian besar atau pengakuan eksternal, tetapi keberanian untuk jujur pada diri sendiri, untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita, dan untuk menemukan kedamaian dalam proses. Dalam keheningan, kita menemukan kekuatan untuk melihat dengan jelas dan berjalan dengan lebih tegar, tanpa harus terus-menerus mencari validasi dari luar. Jika kita bisa mulai dengan satu langkah kecil hari ini untuk berhenti, untuk mendengarkan, untuk bertanya, mungkin malam ini kita akan tidur sedikit lebih ringan, karena kita tahu bahwa perjalanan sejati baru saja dimulai.